Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku Baik, selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, maka kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Stefan. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerjaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, sejak di rumah, di perjalanan kami hingga sampai di sekolah kami ini Tuhan. Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru kami yang mengajarkan kami, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar apa yang diajarkan mereka, agar apa yang mereka ajarkan kepada kami bisa kami mengerti. Inilah doa anakmu yang sangat singkat ini Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, masih semangat untuk belajar? Jadi saya akan mengabsen anak-anak kami. Tentunya sebelum Bapak melanjutkan, tentunya saya mau tahu dulu kegiatan anak-anak kami selama beberapa hari ini. Informasi yang didapatkan selama beberapa hari ini. Silakan. Silakan. Saya kemarin menonton TV dan saya menonton ada seorang pemuda yang mencuri emas di toko emas karena tidak bisa menghasilkan duit. Oke. Baik, terima kasih. Ini kualitasnya. Silakan diamati gambar di atas dan dijawab. Apakah sudah siap? Sudah. Oke. Baik, Bapak akan mengumpulkan, silakan taruh saja di meja. Bapak akan mengambilnya. Kemudian kita lanjutkan pada pembelajaran yang baru hari ini, ya. Tentang ini materi kita hari ini adalah gangguan dan kelainan pada tulang. Ya. Ini materi pokok kita adalah gangguan dan kelainan pada tulang. Ya. Jadi seperti apa dia gangguan dan kelainan pada tulang ini? Adalah seperti yang pertama adalah terjadi kecelakaan. Ya. Terus yang kedua adalah faktor usia. Ya. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Saya beri kesempatan untuk membacakan si Elsa. Apa tujuan pembelajaran ini? Misalnya Tujuan pembelajaran 1. Melalui diskusi dan studi literatur, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam gangguan dan kelainan pada tulang. Yang selanjutnya adalah manfaat pembelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya beri kesempatan untuk membacakan tentang manfaat ini bagi kehidupan kita sehari-hari. Disilakan kepada siapa yang bisa? Si Kelly, disilakan. Manfaat pembelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari adalah dengan mempelajari gangguan dan kelainan pada tulang, kita akan mengetahui bahwa pentingnya menjaga kesehatan tulang mulai sejak dini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terlebih pada saat kita sudah lansia nanti. Nah, ini orientasi masalah. Jadi ada 4 buah gambar di atas ini. Yang pertama adalah gambar 1. Ya. Terjadinya gangguan pada tulang belakang. Gambar 2, terjadinya gangguan
kaki. Ada kaki X dan ada kaki O. Yang ketiga, terjadinya gangguan pada tulang belakang juga. Dan gambar keempat adalah terjadinya gangguan pada kaki. Namun sebelumnya sebelum kita memulai diskusi, Bapak akan membentuk kelompok di diskusi. Kelompok pertama adalah Michele, ya, ketua kelompok. Ketua kelompok kedua adalah Lestari. Ketua kelompok tiga adalah Stefani. Ketua kelompok empat adalah Agnes. Ini LKPD-nya. Ini. Jadi untuk itu anak-anak kami silakan berdiskusi. Baik, ya silakan dikerjakan. Yang pertama adalah yang Anda lakukan adalah mengidentifikasi. Di ini dulu, ya di ini nomor ini dimati, ya dari apa yang terjadi pada gambar pertama. Nanti anak-anak kami setelah mengidentifikasi gambar ini, maka buat jawaban. Ya, oke? Jadi sambil mengerjakan tugasnya juga, Bapak akan memeriksa, ya, kritisnya tadi. Baik, kalau sudah siap? Sudah siap? Sudah. Baik. Jadi kalau sudah siap, kita akan coba tampilkan kelompoknya, ya. Jadi baik, karena anak-anak kami telah melakukan diskusi bersama, maka kita akan dengarkan hasil diskusinya. Yang pertama adalah kelompok 1. Silakan maju ke depan. Baik, silakan maju. Baik, terima kasih dan waktu yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Setelah kami mengamati gambar dari LKPD, kami sudah mengidentifikasi hasil gambar LKPD, yaitu gambar ke-1 terjadinya kelainan pada tulang belakang. Gambar kedua, kelainan pada tulang kaki atau kaki X dan kaki O. Gambar ketiga, terjadinya bungkuk pada lansia. Gambar keempat, terjadinya patah tulang pada kaki. Setelah kami mengidentifikasi masalah dari gambar LKPD, kami juga merumuskan masalah dari gambar LKPD, yaitu apa yang menyebabkan terjadinya gangguan dan kelainan tulang pada manusia. Sesudah itu kami juga menemukan hipotesis, yaitu gangguan dan kelainan pada tulang terjadi diakibatkan karena posisi tubuh yang salah yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama dan terus-menerus sejak masih dini. Setelah kami menemukan hasil diskusi kami tentang penyebabnya terjadinya gangguan dan kelainan pada tulang, yaitu mulai dari gaya hidup kurang sehat, kekurangan nutrisi, khususnya kalsium dan vitamin D, cedera atau patah tulang, hingga kelainan genetik. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada tanggapan atau komentar dari kelompok-kelompok lain, disilakan. Baik, terima kasih. Tadi Anda menjelaskan gangguan dan kelainan pada tulang. Jadi yang saya tanyakan, apakah orang yang kecelakaan itu ketika patah tulang, apakah disebut juga gangguan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada masukan atau saran kepada kelompok-kelompok lain, disilakan. Saya memberikan masukan atau baik, menurut saya itu sudah termasuk gangguan dan kelainan pada tulang. Ada lagi? Ada.
Saya juga setuju dengan pernyataan kelompok 3 itu sudah termasuk gangguan dan kelainan pada tulang. Baik, terima kasih atas saran atau masukan dari kelompok lain. Jadi baik, kami akan menyimpulkan pertanyaan dari kelompok 2 tentang apakah itu disebut gangguan. Bahwa ketika terjadinya kecelakaan dan patah tulang pada seseorang, maka itu sudah termasuk gangguan dan kelainan tulang pada manusia. Apakah ada lagi komentarnya? Demikian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan. Baik, kita sudah tahu nanti hasil diskusinya mulai dari diskusi pertama tadi dan sampai pada yang terakhir. Ya, anak-anak kami menyimpulkan ya apa hasil diskusinya dari diskusi pertama tadi sampai dengan diskusi terakhir. Oke, silakan. Yang bisa kami simpulkan adalah terjadinya gangguan pada tulang dapat disebabkan mulai dari gaya hidup kurang sehat, kekurangan nutrisi khususnya kalsium dan vitamin D, cedera atau patah tulang, hingga kelainan genetik. Baik, karena pembelajaran kita sudah berakhir, tentunya kita bersama-sama menyimpulkan. Berdasarkan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa gangguan pada kelainan pada tulang manusia disebabkan gaya hidup kurang sehat, kekurangan nutrisi khususnya kalsium dan vitamin B, D, cedera atau patah tulang, hingga kelainan genetik. Selanjutnya rakitis terjadi karena tubuh kita tidak cukup untuk mendapatkan vitamin D atau tubuh tidak memproses vitamin dengan normal. Kekurangan vitamin D bisa terjadi karena kurang terpapar sinar matahari, kurang asupan makanan yang kaya akan vitamin D, atau gangguan penyerapan vitamin D. Dengan demikian, osteoporosis dapat juga disebabkan oleh menurunnya kemampuan tubuh dalam meregenerasi tulang sehingga kepadatan tulang berkurang. Setelah itu kita akan merefleksi pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Materi apa yang dipelajari hari ini? Gangguan dan kelainan pada tulang manusia. Setelah Bapak tadi mengamati penampilan kelompok ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2, maka kelompok yang terbaik adalah kelompok 1 dari kelompok. Saya sudah buat dari awal pretest, maka yang terakhir adalah Bapak akan membuat post testnya, ya. Dituliskan saja jawabannya, ya. Nanti, ya, dikumpulkan melalui ketua kelas. Sudah siap? Sudah. Baik. Jadi kalau sudah siap, dikumpulkan nanti melalui ketua kelas. Selanjutnya, karena tadi di awal pembelajaran kita berdoa, maka di akhir pembelajaran ini kita akan berdoa. Namun sebelum itu, pembelajaran kita juga minggu depan adalah mengenai otot pada manusia. Jadi silakan nanti dibaca-baca di rumah tentang materi otot pada manusia. Yang memimpin kita dalam doa sebelum pulang, disilakan bersama. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami, Tuhan, di mana dari kami membuat pembelajaran kami pada pagi hari ini, Engkau telah menolong kami, Bapak. Bapak, ini doa yang sangat cinta ini dan atas kehendak kami. Amin. Amin. Baik, saya sapa kita semua. Selamat siang. Siap. Baik, silakan pulang.